Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Tetapi kesadaran Joko cepat kembali. Itu bukan Minah. Pelacur sialan itu mencoba mengelabuhinya. Joko naik pitam. Tanpa menunggu lagi, Joko kembali menyabetkan parangnya ke arah Minah. Mampus kamu! Seketika Minah berubah kembali menjadi gumpalan kabut, lalu memudar. Demikian juga dengan potongan sosok tangan pucat yang teronggok di tanah, juga perlahan memudar dan sirna. Kurang ajar kamu, Lastri. Joko misuh-misuh merasa telah dipermainkan oleh arwah penasaran itu. Joko berteriak-teriak emosi hingga tidak menyadari. Ini gumpalan kabut itu muncul tepat di belakangnya. Joko baru menyadari ketika semuanya sudah sangat terlambat. Sementara itu Gilang dan Andi berhasil masuk ke dalam pondok. Keadaannya sangat gelap dan pengap. Mereka menyorotkan senter ke setiap sudut ruangan, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada Jenny atau siapapun terlihat di dalam pondok. Sialan, laki-laki dusun itu telah membohongi kita. Sungut Andi kesal. Kenapa aku bisa begitu saja percaya? Tunggu, Di. Jika Gilang tiba-tiba. Saat Andi baru saja hendak keluar pondok, ada sesuatu yang dirasakan Gilang saat itu. Andi menghentikan langkahnya. Apalagi Gilang, nggak ada siapa-siapa di sini. Aku merasakan Jenny ada di sekitaran sini. Gilang memejamkan mata, alisnya berkerut seperti berusaha mendengarkan sesuatu. Dia memanggilku. Gilang, Gilang, tolong kami ada di sini. Jenny berusaha memanggil Gilang melalui pikirannya. Ia tidak tahu apakah cara ini akan berhasil. Dulu Jenny pernah melakukan hal yang sama ketika masih kecil. Saat itu Jenny kecil yang tidak sengaja terkunci ketika tengah bermain di dalam gudang di belakang rumah neneknya. Tidak tahu lagi bagaimana harus memberitahu orang rumah kalau ia terkurung di gudang. Berteriak meminta tolong sudah dilakukannya sampai tenggorokannya pedih. Tetapi tetap juga tidak ada yang mendengarkannya. Jenny kecil yang ketakutan hanya bisa menangis. Pada saat itulah ia mulai memanggil papanya dalam pikirannya, berharap papanya mendengar dan datang menolongnya. Pak, tolong Jenny, Pak. Jenny sendirian di gudang, Jenny takut. Sungguh di luar dugaan, tidak lama kemudian terdengar papanya berteriak, memanggil-manggil namanya. Papa lalu masuk ke gudang dan menemukan Jenny yang meringkuk ketakutan di sudut tengah menangis. Apa yang Jenny ingat saat itu, ketika Papa menggedor dan memeluknya erat. Papa mendengarmu, Jen. Papa dengar panggilanmu. Maafkan Papa. Dia di sini, Di. Aku mendengar Jenny memanggil namaku. Gilang berusaha meyakinkan Andi. Andi yang bingung, tidak tahu lagi apakah Gilang sedang berhalusinasi atau anak itu sudah kehilangan akal sehatnya. Gilang, tolong kami ada di sini. Sumpah, Andi, Jenny memanggilku. Dia meminta tolong. Jenny dalam masalah. Gilang seketika panik. Di, kamu harus percaya padaku. Terus mana Jenny? Kamu lihat sendiri, ruangan ini kosong. Gilang, tolong kami. Ica juga ada di sini. Ica, Andi. Ica juga ada di sini. Gilang mencengkram baju Andi. Bahaya, Gilang mulai tidak waras, pikir Andi. Jelas tidak ada Jenny dan Ica di dalam pondok. Masalah menjadi semakin runyam. Pada saat yang sama, tiba-tiba terdengar teriakan Joko di luar pondok. Apa yang terjadi? Andi terkejut, lalu bergegas keluar pondok. Apa yang kemudian dilihat Andi di luar pondok seketika membuat jantungnya berhenti berdetak. Joko terbelalak, mulutnya terbuka lebar. Raut wajahnya tampak mengerikan. Yang membuat Andi menggigil hebat adalah hanya kepala Joko yang kini dilihatnya.
dan sosok perempuan dengan seringai bengis mencengkram kepala itu dari belakang. Darah nampak mengucur deras dari leher yang terpenggal. Andi sampai jatuh terduduk melihat pemandangan mengerikan di depannya. Kepala Joko putus. Perempuan setan itu telah memenggal dan menarik putus kepala Joko. Nampak dari potongan tulang leher yang remuk dan urat-urat yang sebagian menggantung mengucurkan darah. Andi menggigil hebat. Ia tidak tahu lagi apakah ia dan Gilang masih bisa keluar dengan selamat dari hutan angker ini. "Lastri!" Tiba-tiba terdengar teriakan seseorang menggema dari arah kegelapan hutan. Andi memperhatikan dari arah asal suara, mulai terlihat api obor yang semakin mendekat, hingga akhirnya muncul sosok Ki Atmo. Terakhir Andi dan Gilang meninggalkan laki-laki kepala dukuh itu di hutan. Tengah berhadapan dengan seekor anjing hitam besar bermata merah mengerikan. Apakah Ki Atmo telah berhasil mengalahkan anjing besar itu? Ada secerca harapan di hati Andi dengan munculnya Ki Atmo. Tetapi ketika Ki Atmo semakin dekat, muncul kekhawatiran melihat kondisi laki-laki paruh baya itu. Sekujur tubuh Ki Atmo penuh luka dan darah. Baju yang dipakainya koyak-koyak bekas cakaran. Jalannya pun agak tertatih-tatih. Mampukah Ki Atmo melawan arwah Sulastri? Saat telah berdiri di depan Sulastri, Ki Atmo nampak sangat terkejut. Raut wajahnya memerah. Dari pantulan cahaya api obor, terlihat matanya berkaca-kaca. Melihat sosok kepala dalam cengkraman tangan Sulastri. "Aku minta maaf, Darti. Aku terlambat. Aku gagal menyelamatkan anakmu." Ki Atmo lalu menatap Sulastri, perempuan yang dulu dicintainya, diam-diam, kini telah berubah buas dan haus darah. "Kamu sudah terlalu jauh, Lastri. Kamu salah mengambil jalan. Persekutuanmu dengan iblis penunggu hutan ini sudah membuat kamu sengsara. Arwahmu jadi tidak tenang." "Tidak, Kang. Orang-orang dusunmu itu yang telah membuat aku sengsara." "Kamu keliru, Lastri. Dendamu tersulut karena kamu dikuasai iblis penunggu hutan ini, yang memang punya dendam lama dengan dusun kita. Kamu itu hanya dimanfaatkan, Lastri. Bukan hanya orang dusun yang jadi korbanmu, tetapi orang lain yang tidak bersalah juga menjadi korban. Ningsih, anakmu. Anak itu juga kamu jadikan tumbal hanya untuk menuruti nafsumu, Lastri." Tiba-tiba Sulastri berteriak, histeris, kedua matanya melotot tajam. "Jangan kau ungkit-ungkit anakku. Apa kamu juga minta mati sekalian? Hah?" Ki Atmo menghela nafas panjang. Arwah Lastri benar-benar telah dikuasai iblis. Tidak ada gunanya lagi percakapan. Sudah saatnya untuk bertindak. Tidak ada jalan lain. Malam ini harus diselesaikan. Perjanjianmu dengan iblis harus disudahi sekarang. Ki Atmo menghunus kerisnya. Ada bekas bercak darah, kehitaman di kerisnya. Itu adalah noda darah siluman anjing yang telah berhasil dibunuhnya. Meski tidak mudah mengalahkan Sukma Kisuro dalam wujud anjing siluman, tetapi akhirnya Ki Atmo berhasil menebas putus kepala siluman itu sebelum membakarnya dengan api obor. Awan hitam tiba-tiba memerah ketika Ki Atmo dan Sulastri mulai terlibat dalam pertarungan gaib. Angin deras menderu mengakibatkan dahan dan ranting pohon-pohon di sekitar pondok bergerak seakan hampir roboh. Tenaga Ki Atmo yang sudah terkuras ketika melawan anjing siluman semakin melemah hingga beberapa kali serangan Sulastri tidak mampu ditangkisnya. Ki Atmo yang terlihat mulai kedodoran menghadapi Sulastri jelas membuat Andi cemas. Karena keselamatan Gilang dan Andi saat ini berada di tangan Ki Atmo. Andi berpikir keras apa yang bisa dilakukannya untuk membantu Ki Atmo mengalahkan arwah perempuan berambut panjang itu. Andi mulai menyisir di sekitaran tempatnya. Lalu ia melihat diri Gen Joko yang masih penuh berisi minyak tanah. Seketika Andi teringat kata-kata laki-laki itu yang hendak membakar pondok. Itu dia, mungkin itu satu-satunya cara untuk mengalahkan arwah perempuan itu, pikir Andi. Tak ingin membuang kesempatan, Andi bergegas mengambil diri Gen.
membuka tutupnya, lalu menyiram isinya di sekeliling dinding kayu pondok. Gilang yang masih berada di dalam pondok merasa curiga ketika mencium bau minyak tanah yang menyengat. Celaka, ada yang hendak membakar pondok. Buru-buru Gilang keluar dari pondok dan mendapati Andi yang tengah menyiramkan sisa minyak dalam jerigen di samping pondok. "Hentikan, Di, Jenny dan Ica masih ada di dalam pondok." "Udah gila kamu, Lang. Kamu lihat sendiri, tidak ada siapa-siapa di dalam pondok. Tidak ada Jenny dan Ica." Merasa itu hanya halusinasi Gilang, Andi tetap pada niatnya membakar pondok. Andi lalu mengambil sebuah obor yang masih menyala, tergeletak tidak jauh dari posisinya berdiri. "Hentikan kataku!" teriak Gilang. Dengan terseok, Gilang maju menerjang Andi yang sudah siap dengan obor di tangannya. Tetapi mudah saja bagi Andi melumpuhkan Gilang yang untuk berdiri saja sudah kesulitan. Hingga Gilang jatuh terjerembab. "Maaf Lang, ini satu-satunya cara untuk mengalahkannya. Aku tidak ingin kita mati di tangan perempuan setan itu." Andi lalu melemparkan obor ke arah pondok, dan seketika api berkobar, menjalar, cepat membakar pondok. "Tidak!" Gilang histeris melihat kobaran api yang tanpa ampun melahap pondok kecil di depannya. "Aduh, api! Apa yang terjadi? Panas!" Terdengar rintihan Jenny di kepala Gilang. "Jenny, Ica!" Gilang seketika panik. "Aku harus menyelamatkan mereka." Serta-merta Gilang bangkit dan tanpa berpikir panjang, Gilang berlari menerjang kobaran api, masuk ke dalam pondok. "Gilang, jangan! Api! Apa yang terjadi? Panas!" teriak Jenny. Ica, Anto, dan Egi sempat terlompat kaget melihat api yang tiba-tiba tersulut di lengan kiri Jenny. Entah dari mana datangnya api itu, tiba-tiba saja tersulut setelah sebelumnya Jenny berteriak kepanasan. "Matikan apinya! Matikan apinya! Cepat!" Perintah Ica panik. Anto dan Egi berusaha mematikan api dengan membungkus lengan Jenny dengan jaket sambil menepuk-nepuknya. Tetapi anehnya, api seperti tak mau padam. Sulit dijelaskan. Api menyala menembus jaket yang ditutupkan di lengan Jenny tanpa membakar jaketnya. Bahkan Anto dan Egi tidak bisa menyentuh apinya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Api mulai membakar tangan Jenny. Tetapi Anto dan Egi bahkan tidak bisa merasakan panasnya. "Apa yang kalian lakukan? Cepat matikan apinya!" teriak Ica histeris. Belum juga Anto dan Egi sadar apa yang sedang terjadi. Keanehan berikutnya yang tidak kalah mengagetkan kembali terjadi. Di depan Ica, Anto, dan Egi, tiba-tiba saja Jenny lenyap. Andi terpaksa menyusul Gilang masuk ke dalam pondok yang berkobar. Hanya dalam hitungan menit, pondok itu pasti akan roboh. Gilang benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Tetapi ketika berada di dalam pondok, apa yang dilihat Andi sontak membuatnya terkesiap. Tubuhnya gemetar melihat Gilang yang panik tengah berupaya memadamkan api yang membakar lengan kiri Jenny. Bagaimana Jenny tiba-tiba bisa berada di dalam pondok? Andi tercekat, tidak bisa berkata-kata. Untung Andi cepat menguasai diri. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Sewaktu-waktu pondok bisa ambruk dan mengubur mereka bertiga. Andi bergegas menarik Jenny keluar dari pondok. Gilang menepis ketika Andi hendak menariknya keluar. Gilang seperti mencari-cari sesuatu. Andi tahu Gilang mencari Ica. "Ayo Lang, pondoknya sebentar lagi roboh. Tidak ada siapa-siapa lagi di sini." Gilang akhirnya pasrah dan terpaksa menerobos api keluar dari pondok. Andi menyusul dari belakang. Di luar pondok, Andi buru-buru memadamkan api di lengan Jenny dengan jaketnya, lalu membalutnya dengan kain yang ia sobekan dari kaos yang dipakainya. Beruntung luka bakar di lengan Jenny belum begitu parah. Sorry Jen, aku nggak tahu kalau kamu ada di dalam pondok. Sumpah, aku. Andi merasa sangat bersalah. Kurang ajar kau, Andi. Gilang sempat hampir memukul Andi, tetapi keburu dihalangi oleh Jenny. Gilang nampak sangat emosi.
Sumpah Jen, aku sudah cek, pondok itu sebelumnya kosong. Kamu juga tahu itu Lang. Tapi aku dengar Jenny memanggilku, teriak Gilang geram. Mendadak Gilang teringat Ica, seketika wajahnya berubah panik. Ica mana Jen? Ica mana? Jenny yang baru saja hendak menjelaskan situasinya, tercekat ketika tiba-tiba terdengar jeritan, mendirikan bulu kuduk. Lengking jeritan menggema di antara bunyi gemeretak kayu dan ranting dilahap kobaran api. Jenny, Gilang, dan Andi sampai bergidik ketika dilihatnya Sulastri tiba-tiba tersulut api dan terbakar. Sontak Sulastri meronta-ronta ketika api bertambah besar dan membakar seluruh tubuhnya. Sementara Ki Atmo yang berdiri tidak jauh dari Sulastri nampak sedih. Matanya mulai berkaca-kaca. Laki-laki parubaya itu tidak tega melihat penderitaan yang dialami Sulastri. Aku minta maaf, Lastri, gumam Ki Atmo lirih. Ki Atmo menghela nafas panjang, menghunus kerisnya lalu maju menerjang ke arah Sulastri yang terbakar. Dengan sekali sabet, kepala Sulastri seketika jatuh menggelundung di atas tanah dan berhenti setelah membentur kaki Gilang. Gilang sampai melompat, kaget, melihat sosok kepala dengan posisi matanya yang seakan melotot, langsung menatapnya. Bergidik, refleks kaki Gilang menendang kepala Sulastri hingga menggelundung menjauh. Tiba-tiba terdengar bunyi berderak keras, diikuti robohnya bangunan pondok. Kepulan asap hitam membumbung tinggi bersama serpihan bara kayu dari ranting yang berterbangan terbawa angin. Pada saat yang sama, tubuh tanpa kepala Sulastri yang masih terbakar musnah, menyisakan gumpalan kabut yang perlahan memudar. Disusul kepalanya yang tergeletak agak jauh juga memudar dan musnah. Bias merah sinar mentari mulai muncul di langit dan perlahan mulai menggeser menggantikan awan hitam. Kabut pun mulai sirna. Sesuatu tiba-tiba muncul dari balik puing sisa pondok yang telah rata dengan tanah, yang masih menyisakan bara dan kepulan asap putih. Puluhan sosok laki-laki dan perempuan bermunculan, berjalan berduyun-duyun menjauh dari puing-puing. Ia sirna satu persatu. Jenny mengenali mereka sebagai para korban tumbal yang selama ini terjebak di dalam pondok. Sementara Ki Atmo melihat mereka bukan hanya korban Sulastri, tetapi juga korban-korban tumbal sejak Ki Suro masih hidup. Dan semua itu bermuara dari iblis penguasa hutan yang haus darah. Kini arwah mereka telah bebas, tatapan mata mereka tidak lagi kosong. Raut wajah mereka bahkan tidak nampak pucat dan menakutkan lagi. Kalian juga melihat mereka? Tanya Jenny ketika melihat Gilang dan Andi terpaku, tak berkedip. Tidak ada jawaban, mulut mereka tercekat melihat begitu banyak penampakan sosok di depan mereka. Tetapi ketika muncul beberapa sosok yang terakhir, Gilang tak mampu menahan air matanya. Ica, panggil Gilang. Andi tak kalah kaget melihat Ica, Anto dan Eki keluar dari puing-puing sisa pondok. Seperti mendengar panggilan Gilang, ketiganya serempak, menghentikan langkah dan menoleh. Gilang dan Ica hanya terpaku dan saling bertatapan. Rasa duka dan sedih yang dirasakan Gilang tak mampu ditutupinya. Apalagi ketika melihat air mata Ica jatuh berlinang. Sungguh, Gilang tidak menyangka kalau Ica ternyata sudah tiada. Betapa ingin Gilang berlari memeluk Ica, tetapi kakinya seakan tidak mampu digerakkan. Bahkan untuk sekedar mengucap maaf pun bibirnya terasa kaku. Hanya air matalah yang mampu mengutarakan perasaannya saat itu. Sementara Andi dan Jenny hanya bisa memandangi mereka dengan rasa haru dan sedih tanpa bisa berbuat apapun. Selamat jalan, Cak, bisik Jenny. Makasih Jen sudah menemukan kami. Terdengar suara Ica di kepala Jenny. Sampaikan maafku untuk Gilang. Jenny mengangguk. Tidak berapa lama kemudian tubuh Ica, Anto dan Eki pun memudar lalu sirna. Mungkin karena terbawa suasana, ada yang tidak disadari oleh Gilang, Jenny, Andi, dan Ki Atmo. Ketika seutas tali tambang
yang tergantung di dahan pohon tiba-tiba saja bergerak turun dengan sendirinya. Gilang yang saat itu berdiri tepat di bawahnya tidak merasakan ketika tali itu mulai melingkar, membelit lehernya. Gilang baru sadar saat belitan itu menjerat kuat lehernya. Gilang meronta, panik berusaha melepaskan tali yang menjerat lehernya. Jenny yang pertama kali menyadari Gilang dalam bahaya. Gadis itu seketika menjerit histeris. Kaget oleh cerita Jenny, Andi sontak terkejut melihat Gilang dalam bahaya. Saat Andi berusaha melepaskan tali yang menjerat leher Gilang, bukannya menjadi longgar, talinya malah semakin menjerat kuat. Tidak hanya menjerat, tapi tambang itu bahkan mulai menarik tubuh Gilang ke atas, hingga menggantungnya di dahan pohon. Jenny dan Andi semakin panik melihat apa yang menimpa Gilang, karena tangannya tak lagi bisa menjangkau tali di leher Gilang. Andi akhirnya hanya bisa menahan berat tubuh Gilang agar tali yang menjerat leher sahabatnya itu tidak sampai mencekik dan berakibat fatal. Tetapi Andi keliru. Tali itu bukan menjerat karena beban berat tubuh Gilang yang menggantung. Tali itu sendirilah yang menjerat leher Gilang dan menariknya hingga tergantung. Jenny menjerit melihat Gilang mulai lemas gak bisa nafas. Jenny tidak bisa berbuat apapun. Ia sangat ketakutan. Firasatnya akan terjadi, sementara Andi pun tidak bisa berbuat banyak. Detik-detik terakhir nafas Gilang terputus, sekonyong-konyong Ki Atmo menyerbu dengan kerisnya. "Mati kamu!" Dihujamkannya dalam-dalam kerisnya ke batang pohon. Tampak cairan merah seperti darah merembas deras. Lalu sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Tiba-tiba saja muncul wujud sosok ular besar membelit salah satu cabang batang pohon sampai di dahannya. Di tengah dahan ujung ekornya yang menggantung menjerat leher Gilang. Kaget bukan main, Jenny dan Andi sampai terlompat mundur. Lebih-lebih ketika melihat wujud kepalanya, bukan kepala ular, sebagaimana seharusnya, tetapi kepala manusia. Kepala perempuan dengan raut wajah mengerikan. Rupanya keris Ki Atmo menancap di leher makhluk siluman itu. Lidahnya yang merah panjang, bercabang dua, menjulur-julur diiringi suara mendesis. Disusul jeritan melengking memecah kesunyian. Belitan ekornya di leher Gilang melonggar hingga akhirnya terlepas. Gilang jatuh tersungkur di tanah. Lengkingan jerit yang mendirikan bulu kuduk masih terdengar. Sayup-sayup kemudian hilang bersamaan sirnanya sosok ular berkepala perempuan. "Gilang!" Jenny menghambur memeluk erat Gilang yang masih terduduk di atas tanah. Baru kali ini firasat Jenny meleset dan ia sungguh sangat bersyukur. Gadis itu tak mampu membendung air matanya yang berderai membasahi pipinya. "Aku kira aku telah kehilangan kamu." Jenny masih memeluk Gilang, menangis di pundak Gilang. Dari tempatnya berdiri, Andi hanya mampu menatap mereka. Dadanya terasa sesak. Beberapa kali ia menghela nafas berat. Ada beberapa bulir air mata jatuh dari kedua sudut matanya. Terharu, mungkin. Tetapi ada yang lain dirasakan Andi lebih berat. Bagaimana mungkin aku mengutarakan perasaanku, sementara masih ada yang mengganjal selama ini di hatinya. Bertepuk sebelah tangan, itu menyakitkan. "Sialan kau Lang, kenapa kamu masih tidak menyadarinya? Bahwa kamulah orang yang ada di hati Jenny." Teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.